Baik ya teman-teman sekalian, saya langsung ya, biar efektif waktunya. Pembahasan kita malam hari ini adalah implementasi akidah dalam kehidupan profesi. Nah, sebelum saya menjelaskan materi ini, sedikit saya review ya, materi-materi sebelumnya itu pada umumnya adalah berhubungan dengan implementasi akidah atau tauhid. Kalau saya sering menggunakan beberapa istilah yang berbeda-beda, akidah atau tauhid ya, dalam hal implementasi ini kita pahami sebagai sama gitu ya. Maksud saya akidah ya sebenarnya mengimplementasikan tauhid itu sendiri. Teman-teman sudah paham ya bahwa memang berbeda antara akidah dan tauhid ya, tapi pada intinya, puncaknya, inti dari semua akidah itu adalah tauhid. Maka seringkali kita menggunakan kata tauhid untuk mewakili akidah itu sendiri. Nah, beberapa materi terakhir kita bicara soal bagaimana kita menerapkan, melakukan konsep-konsep tauhid yang sudah kita pahami sebelumnya, yang cukup sederhana ya sesungguhnya ya, di dalam kehidupan kita implementasikan di dalam kehidupan kita, sehingga membawa perubahan pada hidup kita. Jadi yang ingin kita tuju dari mata kuliah ini adalah bukan semata-mata kita mendapatkan skor di atas kertas sebagai kelulusan ya, tapi kita ingin apa yang kita pelajari ini membawa perubahan pada diri kita. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ini tidak sesulit materi-materi lain yang akuntansi, misalnya ya, teori akuntansi dan lain-lain ya. Tidak begitu rumit, tapi di dalam melakukan perlu iman, latihan yang konsisten, sehingga kemudian membawa perubahan di dalam diri kita. Saya kira ini bagian yang amat penting ya teman-teman sekalian ya, di antara materi-materi perkuliahan kita yang lain ya. Kenapa? Karena kita hendak move on. Kita mau mindset kita ya, dengan keimanan ini kan mindset ya, basic belief ya. Jadi ini kemudian kalau kita sudah move on, sudah berubah karakter kita, pribadi kita, mindset kita, nah ini akan mendirect perubahan-perubahan yang lain. Itu ya. Jadi saya kira ini sangat penting. Jadi apalah artinya kita belajar banyak hal, tapi kemudian tidak ada perubahan dalam diri kita, sehingga kita tidak punya basic yang kuat untuk melakukan transformasi diri. Jadi ilmunya itu apa ya? Kita tidak tahu arah ilmu itu untuk bagaimana ya, sehingga mungkin dalam perjalanannya kita juga confused ya, menghadapi berbagai problem di dalam kehidupan kita. Oke ya. Baik, teman-teman sekalian, di dalam materi kita ini seperti biasanya sudah saya tuliskan materi yang cukup ringkas, mudah untuk dipahami ya, dan kemudian juga mudah pula untuk diikuti sebagai praktek seperti itu. Nah, seperti materi-materi yang sebelumnya, saya berpesan materi yang saya tulis ini dibaca semuanya, tuntas. Ya, jangan dilompat-lompat paragraf per paragraf atau dicari angle-nya saja, pentingnya saja itu ya, jangan. Karena ini kalimat ini saya tulis sengaja untuk menghadirkan kesadaran dalam diri kita ya, bukan copy paste dari internet disusun-susun ya, bukan begitu saya buat materi. Tapi sengaja saya ringkaskan kepada hal yang paling penting, paling mudah dipahami, bahkan mudah untuk diikuti untuk praktek. Sehingga dengan tulisan ini saya hendak mengajak pada diri saya sendiri, juga teman-teman, untuk menjadi sadar. Karena itu kalau dibaca tidak sepenuhnya, tidak tuntas, tidak dipahami, maka tidak dapat daripada apa yang kita inginkan dari materi. Oke ya, teman-teman sekalian. Nah, tentu saja sekali lagi dalam penjelasan ini saya
tidak akan membacakan paragraf by paragraf. Barangkali mungkin malah dari teman-teman kurang bisa kebaca juga ya, karena kecil-kecil. Tapi saya kira tidak jadi soal. Yang penting simaklah apa yang saya sampaikan ya. Apa yang saya sampaikan simak dengan baik ya, sambil istirahat pun dimanapun gitu ya. Nah, nanti juga bisa dibaca kembali, di-download kembali. Dan nanti juga rekamannya mudah-mudahan ini bagus ya. Nanti bisa disimak kembali. Seperti itu ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kita bicara soal profesi. Kemarin sudah bicara soal bagaimana menerapkan tauhid di dalam pribadi. Kita awali dari situ. Kemudian berlanjut pada keluarga. Kemudian berlanjut pada masyarakat. Kemudian berlanjut pada dunia profesi. Yang intinya semua itu adalah ya, bermula dari yang pertama, yaitu bagaimana menerapkan pada diri kita dulu ya. Bagaimana mungkin kita akan membawanya ke dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk dunia profesi, kalau kita sendiri juga belum mengalami perubahan. Jadi perubahan dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa membuat perubahan kepada yang lain. Seperti itu ya. Marilah kita move on dengan konsep-konsep tauhid ini. Nah, teman-teman sekalian, berbicara profesi tentu sangat penting sekali ya, karena kita sebagai manusia di dunia ini tidak terlepas dari sesuatu yang kita tekuni, yaitu yang disebut dengan profesi. Nah, tapi di sini profesi dalam arti ini ya, ada definisinya saya sebutkan, tapi dalam arti secara lebih luas sebenarnya ya, tidak terkhusus pada satu pekerjaan yang dalam arti secara resmi itu dikatakan sebagai profesi ya, tapi seluruh pekerjaan kita itu profesi. Ya, seluruh pekerjaan kita di dalam mencari rezeki Allah, di dalam mencari penghidupan, itu kita sebut sebagai profesi. Itu yang kita masukkan di sini ya. Di bagian pertama ini saya membahas itu. Ini yang bagian ini saya mau jelaskan itu ya. Intinya di dalam bagian ini apa, itu yang perlu saya tekankan ya. Jadi nanti tinggal dibaca per tulisan ini. Yang penting saya arahnya, keluarnya saya sampaikan. Ya, nah teman-teman sekalian, akidah kita, tauhid kita itu harus kita bawa kemana-mana, termasuk di dalamnya di dalam dunia profesi ya. Kenapa? Karena di dalam kita hidup itu tidak pernah ada yang mulus sama sekali ya. Apalagi mulai dari awal semenjak kita belum punya profesi apapun gitu ya. Problem luar biasa ya. Bagi yang belum punya pekerjaan ya, nganggur, yaitu adalah satu ujian tersendiri bagi kita. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memulainya dengan baik ya, dengan tanpa meninggalkan Allah. Jadi semuanya harus kita hubungkan dengan Allah. Nah, pada saat yang sudah kerja pun teman-teman ya, di antara teman-teman karena kelas malam saya yakin sudah banyak yang bekerja, ini juga tak lepas dari problem. Perhatikan ini, tak lepas dari problem di dalam dunia profesi kita ya, betul ya. Nggak ada yang sekarang sudah bekerja apakah lepas dari problem karena sudah punya pekerjaan, sudah punya pendapatan ya, saya kira tidak. Sampai bahkan saya pun tentu di dalam profesi kita dihadapkan oleh berbagai tantangan, ujian ya, termasuk di situ banyak lika-liku problematika yang tidak selesai semuanya hanya dengan ilmu yang kita pelajari dalam mati sains atau dengan uang, sekedar ada uang tidak menyelesaikan seluruh masalah yang kita punya ya. Inilah kita bicara di sini problem, bahwa di situ ada problem. Oke ya, saya sengaja ingin mendirect ya, mengarahkan hal ini kepada problem. Sebenarnya bukan hanya problem manfaatnya ya tadi ya, tapi biasanya orang lebih fokus kalau kita arahkan diawali dengan problem, karena orang pasti mencari solvingnya ya. Bahwa tauhid sebagai salah satu problem solving memang betul gitu ya. Ketika semuanya tidak bisa diselesaikan dengan uang ya. Bahkan terkadang kita yang kerja pun itu problemnya juga cukup banyak juga ya. Kesibukan tak henti-hentinya, capek tak henti-hentinya. Nah, itu kalau nggak ada balancing ya, penyeimbang dengan
peribadatan kita, spiritual kita, tentu kita menjadi hidupnya juga tidak nyaman, ya. Rasa frustasi boleh jadi. Orang-orang modern mungkin banyak uang tapi banyak frustasi, boleh jadi, ya. Mungkin rumah besar tapi nggak bisa menikmati kalau hari-hari penuh dengan kesibukan, ya. Nah, kalau tidak punya kesadaran spiritual, tentu ini bisa membuat orang menjadi stres, ya. Kan karena nggak punya uang tapi sudah banyak uang, ya. Kadang kita terheran, ya. Ada juga artis kita yang bertumpuk-tumpuk kekayaannya juga malah stres, ya. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan spiritual di dalam jiwanya. Inilah problem yang saya ulas di dalam ini bagian ini, ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang sukses pun sama. Tadi ini saya singgung di belakang. Yang sukses pun tidak lepas daripada problem, gitu, ya. Sukses dalam arti materi, begitu, ya. Jadi oleh karena itulah maka teman-teman sekalian, kita harus memahami dunia pekerjaan, dunia profesian ini dengan perspektif yang diajarkan oleh Allah, seperti itu. Nah, oke. Di sini ada satu ayat yang teramat penting, ya. Dulu kita sudah belajar bahwa everything start from Allah, gitu, ya. Jadi harus dimulai dari Allah. Jadi semuanya kita harus mengawalinya dari situ, ya. Nah, kita lihat prinsip di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Dan carilah pada apa yang ditetapkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah padamu adalah kehidupan akhirat. Nah, tapi jangan lupakan dunia. Artinya apa, teman-teman? Kenapa nggak dibalik, ya? Kenapa nggak jangan melupakan akhirat? Nggak gitu, ya. Malah ya jangan melupakan dunia. Ini menandakan bahwa akhirat itu pokok, ya. Jadi yang pokok itu, yang punya kita itu akhirat itu, gitu. Jadi bima atakallahu darul akhir. Jadi dalam rangka mencapai yang terutama ini, karena ini adalah tujuan akhir kita. Dari kehidupan kita semuanya akan bermuara di darul akhirah, di komplek akhirat, gitu, ya. Nah, tapi jangan melupakan dunia. Tapi juga kita juga harus mencari kehidupan dunia, kesusahan dunia, itu juga di situ tidak boleh dilupakan, ya. Tapi jangan sampai kemudian dunia kemudian menjadi awal niat kita. Nah, di sini awal niatnya adalah di sini dalam rangka ini. Kalau sudah begini mengawalinya, nanti kesananya akan menjadi benar, ya, karena mindset awalnya sudah benar. Kalau sudah dunia dulu akhiratnya lupa, ini menghadapi problem akan semakin rumit. Itu nggak punya keseimbangan spiritual, gitu, ya. Oke. Tapi kalau akhirat dunia dapat, gitu, ya. Jadi orang menjadi mentalnya lebih stabil. Mencari pekerjaan pusing, ya, terus nggak ada, ingat Allah, nggak ada dalam rangka akhirat itu, maka dia stres. Ketika stres maka tidak ada yang bisa mengobatinya, ya, karena jiwanya itu bimbang, gitu, ya. Tapi kalau dari awal sudah memulainya berawal dari Allah, maka kita punya stamina jiwa yang lebih kuat, ya, ketika menghadapi berbagai hal, baik itu senang maupun susah, gitu, ya. Karena senang juga kadang-kadang membuat orang menjadi lalai, menjadi justru terjerumus, gitu, ya. Jadi akhirat. Oke, nanti dibaca lagi ayat-ayat Allah ini, bukan kata saya tapi ini kata Allah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita dengan doanya yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ini doa sangat baik, ya, kalau dibaca. Maaf, rame di rumah. Kalau dibaca, bacalah doa ini, bagus sekali setiap habis sholat. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang membimbing kita untuk menjadi orang yang benar-benar sukses, ya, menjadi orang yang sukses. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, ya. Coba kita lihat artinya, ya, menarik sekali ini, bagus sekali, ya. Bagus sekali artinya. Jadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan
kedukaan, ya. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir, berlindung kepadamu dari banyak hutang dan paksaan orang. Ini luar biasa ya, powerful doa ini ya. Jadi kita dengan doa ini kita bermohon kepada Allah untuk menjadi orang yang energik, yang semangat, yang tidak penuh dengan ratapan gitu ya. Bayangkan, kita harus tahu artinya nih ya. Kalau baca ini nggak tahu artinya, disorientasi. Tahu artinya, baca terus di doa ini sehingga menyemangati kita di dalam kita menjalani profesi yang kita jalani. Ya kan? Istirahat, kerja, baca doa ini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Mari kita lihat juga kenapa akhirat itu harus dipentingkan, dinomorsatukan, harus diawali dari akhirat dulu, yang hal-hal penting berkaitan ibadah dulu yang ada dalam pikiran kita kemanapun ya. Nah itu kalau kita melihat nih di bawah nih di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 urusan berzikir, sholat perintahnya berlari ya. Jadi kalau soal-soal kebaikan gitu itu berlari. Jadi ini akan menjadi kunci sukses kita ya, menjadi kunci sukses kita dalam arti kita nyaman nantinya dalam menjalani hidup, menjalani profesi gitu ya. Kalau startnya dari sini mendapat kenyamanan. Kalau enggak pasti kita akan bimbang, galau, dihantui kekhawatiran dan lain-lain. Ya mungkin kita satu saat merasa aneh ya. Saya kurang apa ya, ada rezeki ada tapi hati kok enggak nyaman, enggak tentram, kok seperti dikejar-kejar waktu ya, dan macam-macam stres mungkin ya. Kenapa? Ya tampaknya kita tidak benar di dalam menjalani keprofesian kita sesuai dengan konsep. Jadi berlarilah. Yang kedua urusan kebaikan, perintah Allah berlombalah. Ya kan sama, berlomba juga berarti kan mempercepat diri untuk mengungguli orang lain. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, Quran surat Al-Baqarah 148. Urusan meraih ampunan, maka perintah Allah adalah bersegera. Ya kan? Ya. Urusan menuju Allah, maka perintahnya adalah berlari cepat, gitu ya. Tapi urusan rizki, nih urusan rizki dunia, perintahnya adalah berjalan. Dialah yang menjadikan bumi bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki. Jadi yang dipercepat itu adalah upaya untuk mengkondisikan jiwa kita, spiritual kita, ibadah kita, tauhid kita. Kemudian, kita kemudian menjadi ada rasa santai untuk menjalani ini, menambah ikhtiar ini ya. Kemudian carilah dunia, berjalanlah, gitu ya. Nah, kita sering terbalik. Soal dunia berlari, tapi soal kepada Allah dinomor duakan. Nah, disitulah kemudian kita mengalami disorientasi, merasa lebih banyak masalah ketimbang solusi ya, merasa galau gitu. Kenapa? Karena kita keliru di dalam mendudukan persoalan ini ya. Kita salah, seharusnya kita ke Allah dulu, malah ini di nomor duakan. Yang ada masalah demi masalah. Ya, kita terus-menerus mengejar ke dunia, tidak ada cukup, yang ada malah kita seperti ditekan oleh waktu barangkali ya, tersiksa dan seterusnya. Kenapa? Karena kita salah menempatkan posisi ya. Yang harusnya berlari kita berjalan pelan, terlalu pelan. Yang harusnya pelan saja, santai saja, malah kemudian berlari. Tapi bukan berarti malas ya, ini sama sekali enggak ya dalam mencukupkan dunia ya, karena tadi sudah diperingatkan juga oleh hadis Rasulullah di atas ya, bahwa kita juga harus energik, tapi bukan bimbang gitu ya, bukan galau seperti itu ya. Jadi tawakal. Kalau orang ikhtiar terus bekerja luar biasa, nggak ada bergantung kepada Allah, nggak ada tawakal, itu orangnya panik, itu orang panik ya. Tapi kalau kita ikhtiar dan kita tawakal, di situ ada Allah, maka kita menjadi tentram, punya ketenangan jiwa, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan ya. Ini tampaknya cukup singkat saya kuliah, tapi mudah-mudahan dapat diterima dengan mudah ya. Nanti ini kita bagikan lagi rekaman. Nah, teman-teman yang berikutnya, bagaimana kita memulai baik ya untuk mengimplementasikan semua. Dari mana? Dari pertama dari niat kita. Perbaiki niat. Kalau yang sudah dapat profesi, perbaiki niat untuk apanya kita bekerja ya. Kalau yang baru mulai mau cari, ya dari awal kita harus niatkan betul.
Karena niat Anda, motif kita itu menjadi penentu nilai dan penentu selanjutnya. Kalau sudah keliru, kesananya ya keliru ya. Misal saja orang kuliah tapi niatnya adalah cuma sekedar main, ya pasti nggak serius kan gitu ya. Kerja niatnya apa dulu ya? Niatnya memang sudah karena Allah, di situ mencukupi rezeki ya, perintah Allah ya. Di situ dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah, di situ nanti kesananya akan mendapatkan kemudahan, keberkahan ya, karena sudah diawali dengan baik dengannya. Yang kedua, bidang kerja harus halal. Nah, karena itu pekerjaan, ya, profesi yang kita tekuni juga pastikan itu adalah profesi yang halal, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam beribadah itu kita juga di dalam bekerja itu, profesi itu kita juga sebenarnya juga beribadah, gitu ya. Kemudian menjalankan pekerjaan dengan penuh amanah. Pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita betul-betul jalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya karena kita pengen dapat gaji besar ya, bukan itu dulu, tapi itu adalah amanah. Kita betul-betul menjaga amanah. Ya, nah nanti gaji pasti akan ngikut, tapi kalau udah uang dulu, jadinya orang nggak serius malah. Jadi pekerjaannya dulu serius, kita bertanggung jawab seperti itu ya, amanah. Nah kemudian tidak melalaikan ibadah di dalam profesi kita apapun, ada yang bekerja di kantoran kah, di perusahaan kah, semuanya, maka kita tidak boleh untuk melalaikan ibadah karena semuanya adalah dalam rangka beribadah ya, waktu sholat ya, syukur-syukur ada waktu untuk yang lebih lagi ya, untuk kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Turut berdakwah. Nah, sebaiknya lah kita di dalam profesi kita di situ juga bisa turut berdakwah. Nah, dakwah itu bukan hanya semata-mata seperti ustadz ya di panggung ya, tapi kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Saat kita sudah baik, misalnya kita sebagai salah satu karyawan yang sudah disiplin kita dalam beribadah, nah bisa tuh ngajak 1-2 orang, ngajak ke musolakah ya, dan lain-lain, menginisiasi kegiatan-kegiatan yang baik di tempat kerja dan seterusnya itu ya, turut mewarnai, turut mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan Islam di dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan profesi kita. Oke. Nah, baik, ini prinsip umumnya ya teman-teman sekalian di atas. Nah, di bawah ini saya sudah masuk ke dalam yang lebih teknis lagi nih. Nah, ini juga apa yang saya rumuskan ya, teman-teman bisa menambahkan juga yang menurut teman-teman lebih applicable menurut teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini dari saya untuk sebagai gambaran awal ya, untuk membantu kita. Tapi insya Allah dengan ini juga kalau kita jalani insya Allah cukup baik juga ya. Nih, pertama saat belum mendapat pekerjaan ya, jadi mungkin ada yang belum mendapat pekerjaan, maka yang penting adalah pertama niatkan dulu ya kan, perbaiki diri kan gitu ya, niat yang betul. Singkatannya ya, ini seperti tutorial sebenarnya ya. Kemudian mohonlah kepada Allah gitu ya, perbaiki ibadah di situ ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah kemana-mana nyari-nyari, nanya pekerjaan sana sini, tapi kita nggak pernah juga kemudian memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Jadi mulailah dari situ supaya Allah tunjukkan ke arah yang lebih baik. Nah, saat sudah bekerja bagaimana? Nah, tadi sebagian sudah saya singgung ya. Nah, ini sudah saya resumkan. Ini praktek aja ya, ini ya. Jadi teknis nih, bukan yang teori-teori ya. Kalau ini kita jalankan ya sederhana ya, sederhana, tapi jangan-jangan kita juga lupa gitu, nggak dilakukan. Hanya seperti kalau mau berangkat, jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim, nanti naik motor Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, itu jangan pernah lupa. Itu ya. Sepertinya sepele, tapi hanya dihafal pada saat TPQ ya, nggak diamalkan. Oke. Yang kedua, jalankan ibadah dengan baik di tempat kerja ya. Seperti itu. Ini akan membawakan dampak yang positif bagi kita ya. Di dalam pekerjaan kita lebih nyaman, lebih istiqomah dan seterusnya ya. Oke.
Kemudian saat selesai bekerja, jangan lupa bersyukur ya, sudah selesai, sederhana lagi ya, tapi enggak enggak gampang untuk membiasakan ya kadang-kadang ya. Selesai bekerja, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah saya mau pulang, kan gitu ya. Kemudian saat gajian apa? Jangan lupa sisihkan sebagian untuk sedekah, kan gitu ya. Gajinya belum besar nih, ya potong jangan besar-besar kan, seikhlasnya saja kan, 2.000 juga sudah motong kan gitu ya. Jadi itu adalah prinsip ya. Kemudian yang kelima, beri teladan dan ajak rekan-rekan untuk meningkatkan ibadah. Tadi yang ikut berdakwah ya. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, terakhir kita akan mengakhiri dengan surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 nih. Kata Allah dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari masalah dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Mungkin gaji kita nggak terlalu besar ya, tapi rezeki bukan hanya gaji. Banyak rezeki yang terkadang nggak kita sadari ya, itu adalah anugerah rezeki dari Allah. Termasuk dalam hal pendapatan pun kadang bukan hanya dari dunia kerja kita ya, profesi kita, tapi bisa datang dari manapun. Jadi karena itulah membangun diri, kemudian punya relasi yang baik itu adalah hal yang terpenting ya. Ketimbang hanya fokus pada gaji kita yang kadang juga belum terlalu besar gitu. Malah kita menjadi terbatas rezekinya. Iya, kemudian menjadi masalahnya merasa lebih banyak juga. Jadi fokus pada perbaikan diri, memperbaiki mindset keimanan kita, insya Allah ini on the track ya, kita sudah benar dan kita akan dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang bukan hanya gaji dalam arti pekerjaan yang itu ya, tapi bisa saja datangnya dari mana-mana, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk malam hari ini. Nah, nanti ini rekamannya saya bagikan. Untuk tanya jawab nanti disilahkan di bagian bawah video ya. Bisa saya jawab besok di review setelah ini saya posting. Nah, materi-materi sebelumnya, beberapa materi yang kaitannya dengan implementasi nanti saya akan susulkan. Insya Allah mudah-mudahan sebelum UAS nanti sudah lengkap semuanya, mudah. Dan untuk kisi-kisi ujiannya ya teman-teman sekalian, tadi ada yang nanya, nanti saya akan susulkan lagi ya. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf ya tidak berlama-lama ya, tapi insya Allah intinya ini yang terpenting ya. Kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Alhamdulillah 38 orang ya, nanti sisanya biar menonton videonya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat istirahat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.